Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Novelasari dengan NIM A1F1180004. Di sini saya akan membacakan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi dengan tema Tanah Airku di TK Ashifa Kabupaten Kerinci tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang masalah pembelajaran anak usia dini dilakukan mengikuti tema. Selain mengikuti tema, juga sangat dibutuhkannya media. Media yang dibuat akan membantu para guru menerangkan setiap materi yang akan disampaikan, serta dapat membentuk anak usia dini merasa senang dan dapat dengan mudah menyerap materi maupun pemahaman yang diberikan oleh pendidik di sekolah. Calon pendidik ataupun guru hendaklah menjunjung setiap perkembangan zaman dan meningkatkan ilmu pengetahuan agar guru mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang dipilih sesuai keperluan yang dapat dimengerti oleh siswa secara tepat. Animasi adalah media untuk mengubah sesuatu dari sebuah imajinasi, ide, konsep, visual, sampai akhirnya memberi pengaruh kepada dunia. Tidak hanya pembatas dalam dunia animasi. Menurut Faris dalam Sudirman 2011, video animasi merupakan media pembelajaran yang mengutarakan materi pembelajaran dengan menggabungkan audio dan gambar bergerak untuk menarik perhatian para peserta didik. Pengaplikasian media pembelajaran video animasi sangat cocok digunakan baik dalam pembelajaran luring maupun pembelajaran jarak jauh. Pada zaman sekarang ini di mana kita hidup di abad 21, yaitu sedang maraknya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di semua sektor, termasuklah di sektor pendidikan. Nah, berdasarkan data statistika 2018, besarnya proporsi guru yang bisa menggunakan teknologi hanya sebesar 10,10%. Nah, berarti itu angka yang sangat kecil. Nah, maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti tentang pengembangan media pembelajaran video animasi dengan tema Tanah Airku di TK Ashifa Kabupaten Kerinci tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran video animasi tema Tanah Airku. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu menghasilkan media pembelajaran video animasi tema Tanah Airku pada anak usia dini. Tujuan penelitian khusus 1. Dapat mengetahui kelayakan media pengajaran video animasi tema Tanah Airku pada anak usia dini. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran dengan tema Tanah Airku. Produk dari penelitian ini berupa video animasi tentang tema Tanah Airku, pengajaran untuk meningkatkan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidik PAUD, dan mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini tentang media pembelajaran video animasi dengan tema Tanah Airku. Pentingnya pengembangan. Yang pertama, dengan video animasi tema Tanah Airku yang diteliti ini dapat menumbuhkan kompetensi guru dalam merancang dan menggunakan teknologi dalam membuat media pembelajaran, sehingga materi ajar yang diberikan dapat membangkitkan minat belajar anak. Yang kedua, pentingnya pengembangan. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan dosen, mahasiswa, dan guru PAUD yang dirancang sesuai kurikulum 2013. Penerapan hasil kegiatan agar tenaga pendidik pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidik PAUD, dan mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini bisa menguasai juga mempraktikkan media pendidikan video animasi berbasis tema Tanah Airku digunakan secara tatap muka maupun pengajaran jarak jauh. Kajian teoritik. Menurut Minir 2012, visual animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Kemudian menurut Fernandes 2002 juga mengemukakan bahwa animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Penerapan video animasi dalam proses pembelajaran bertujuan untuk menyampaikan pesan pembelajaran melalui gambar, suara, dan gerak dengan tujuan
mencapai kompetensi tertentu. Aplikasi KiniMaster adalah sebuah aplikasi penyunting video berbasis perangkat bergerak dengan konsep bebas digunakan atau berlangganan jika ingin mendapatkan dukungan teknis secara penuh. Menurut Konstelnik dalam Sugiono, pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Tema merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Semua aspek pengembangan tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan bermain. Pada setiap tema dapat dikembangkan ke dalam berbagai subtema. Untuk tema Tanah Airku, terdapat 2 subtema, yaitu subtema Negaraku dan subtema Kehidupan di Desa dan di Kota, menurut Asmawati 2014. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Miranda yang berjudul Pengembangan Video Animasi Berbasis Karakter Cinta Tanah Air Anak Usia Dini tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video berbasis karakter cinta tanah air dan telah dikembangkan oleh peneliti masuk dalam kategori sangat layak, dan hasil uji coba lapangan menunjukkan video animasi yang dikembangkan telah mampu menarik perhatian anak, membuat anak serius dan menyenangi proses pembelajaran, serta mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu membuat anak mengetahui ada beberapa agama dengan masing-masing tempat ibadahnya. Bersamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama mengembangkan video animasi, namun yang membedakan di judul penelitian ini, peneliti mengembangkan karakter cinta tanah air, sedangkan peneliti menggunakan tema cinta tanah air. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Harif Handoko yang berjudul Pemanfaatan KiniMaster sebagai aplikasi pembuatan iklan video bagi pengelola dan pendidik PKBM 2021. Hasil penelitian peserta percaya bahwa KiniMaster mudah dipelajari dan dipahami sebagai aplikasi untuk penyunting video menjadi sebuah iklan video sederhana. Walaupun hanya 38% peserta yang dapat menyelesaikan pembuatan iklan video, tetapi seluruh peserta menyatakan setuju bahwa untuk membuat iklan video memerlukan pengetahuan yang baik tentang konsep iklan video dan keterampilan menggunakan fitur-fitur di aplikasi KiniMaster. Persamaannya, sama-sama menggunakan aplikasi KiniMaster dan sama-sama membuat video. Hanya yang membedakan di penelitian ini untuk membuat video iklan, sedangkan peneliti akan membuat video animasi. Metode penelitian. Teori penelitian dan pengembangan. Metode Research and Development yang biasa disingkatkan dengan R&D sama maknanya dengan metode penelitian pengembangan. Menurut Sugiono 2009 halaman 407, metode Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sunarto mengemukakan bahwa R&D ini digunakan untuk mengatasi masalah pendidikan, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar PBM di kelas atau laboratorium dan bukan untuk menguji teori. Menurut Sugiono 2009 halaman 409, langkah-langkah penelitian dan pengembangan terdiri dari 10 langkah sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan masalah. 2. Pengumpulan data. 3. Desain produk. 4. Validasi desain. 5. Revisi desain. 6. Uji coba produk. 7. Revisi produk. 8. Uji coba pemakaian. 9. Revisi produk. 10. Produk massal. Kemudian menurut Richard dan klien mengemukakan bahwa ruang lingkup penelitian pengembangan mencakup studi tentang proses dan dampak dari desain dan pengembangan yang spesifik, serta studi tentang proses desain dan pengembangan secara keseluruhan atau komponen proses tertentu. Model konseptual, model ini tidak menemukan penjelasan penuh, akan tetapi komponen yang relevan disajikan dan diberi keterangan secara penuh. Model prosedural. Model ini merupakan model penelitian yang memprioritaskan pada keberaturan pada prosesnya. Model pengembangan. Dalam penelitian ini dipilih model ADIE sebagai model pengembangannya didasarkan atas beberapa alasan, karena model ini merupakan model prosedural, yaitu model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang jelas dan cermat untuk menghasilkan suatu produk.
Prosedur pengembangan diawali dari sesi analisis, kemudian desain, development, implementasi, serta penilaian. Menurut Rianto 2020 halaman 33, yang hendak diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis merupakan mengkaji kebutuhan lewat observasi lapangan serta riset pustaka. Sofyan serta Anggraini 2019. Perancangan ialah merancang ataupun membuat perihal yang diperlukan, menyusun penilaian formatif, desain, serta menciptakan strategi pengujian. Sesi ini tergantung pada dua sesi awal, ialah sesi analisis serta perancangan. Maksudnya, bila kita melakukan sesi ini dengan tepat, maka pengembangan lebih pada sesi ketiga ini. Perancangan instruksional mengintegrasikan teknologi dengan pengaturan serta proses pembelajaran. Mencermati rencana cadangan bila file teknologi yang kita seleksi tidak berperan. Aldobi 2015 halaman 70. Implementasi ialah sesi penerapan produk video pendidikan yang lagi dikembangkan. Kemudian penilaian ialah proses mengenali produk video pendidikan animasi berbasis tematik yang bisa digunakan serta pas target ataupun tidak. Desain dan subjek uji coba. Desain uji coba pada produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah video pembelajaran tema Tanah Airku di TK Ashifa Kabupaten Kerinci sebagai media dan akan diuji cobakan, kemudian diberi penilaian mengenai kelayakan dari produk yang dikembangkan. Subjek uji coba dalam penelitian pengembangan ini adalah mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini yang berjumlah 25 orang dan guru taman kanak-kanak Ashifa yang berjumlah 5 orang. Secara keseluruhan, subjek uji coba produk video pembelajaran tema Tanah Airku di TK berjumlah 30 orang. Jenis data dan sumber data. Pengumpulan data dan penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu mempersiapkan video animasi yang telah dikembangkan, menyiapkan surat izin penelitian, menentukan tim ahli baik ahli materi maupun ahli media sebagai validator, kemudian menentukan responden sebagai subjek uji coba. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu penulis menunjukkan video animasi yang telah dibuat kepada tim ahli atau validator, kemudian tim ahli memvalidasi video animasi tema Tanah Airku yang telah dibuat melalui angket dan dengan menyertakan saran dan masukan dalam perbaikan perangkat media tersebut. Setelah video animasi dinyatakan layak produksi, maka video animasi dapat diuji cobakan pada mahasiswa dan guru-guru TK Ashifa Kabupaten Kerinci yang dipilih secara acak. Yang ketiga, tahap akhir, yaitu membagikan angket tertutup kepada responden uji coba tentang persepsi mereka dan terhadap produk video animasi yang dikembangkan dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif dari hasil yang diperoleh sesuai dengan teknik analisis data. Instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data yaitu alat bantu untuk peneliti dalam mengumpulkan data. Pada tahap awal, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan menyelidiki suatu masalah tentang bagaimana model pembelajaran yang digunakan di TK Ashifa Kabupaten Kerinci. Bagaimana media dan materi yang digunakan? Wawancara dilakukan pada awal untuk kebutuhan analisis materi dan media. Dalam penelitian pengembangan ini, instrumen yang digunakan adalah angket terbuka dan angket tertutup. Teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengembangan video pembelajaran dengan tahap sebagai berikut. Menganalisis hasil validasi dari awal validasi produk hingga produk dapat dikatakan layak atau baik oleh ahli materi dan ahli desain media. Menghitung rata-rata persentase respon positif yang ditunjukkan dari angket. Itulah tadi pemaparan video proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.